Susah banget nyekor di MU, Rasmus Højlund diminta latihan di depan gawang kosong. Mantan striker Manchester United, Dimitar Berbatov, memberikan beberapa nasihat kepada Rasmus Højlund. Pemain berusia 20 tahun itu telah menjadi pemain MU sejak musim panas sejak mendarat dari Atalanta. Saat itu, Højlund hanya berhasil mencetak 1 gol di Premier League, meski mencetak 5 gol di Liga Champions. Berbatov memiliki beberapa saran untuk Højlund, via The Mirror. Saya tahu persis apa yang dia alami ketika dia tidak mencetak gol karena setiap striker pernah mengalami tidak mencetak gol, mungkin singkat, mungkin yang panjang, katanya. Penyerang timnas Denmark itu bergabung dengan tim Setan Merah pada musim panas kemarin. Rasmus Højlund ditebus Manchester United dari Atalanta dengan banderol yang mencapai 64 juta pound sterling, plus 8 juta. Saya tahu betapa sulitnya berada dalam lingkaran pemikiran, apakah saya akan mencetak gol? Apa yang sedang terjadi? Apakah saya cukup baik? Apakah yang saya lakukan sudah cukup untuk rekan satu tim saya, untuk diri saya sendiri? Semua pemikiran ini terlintas di benak saya dan betapa sulitnya berpikir seperti itu, tambah Berbatov. Pergilah ke tempat latihan dan jika perlu, berdirilah di depan gawang yang kosong, ajak seseorang untuk memberikan umpan silang kepada Anda dan lakukan tap in, dan bergerak lebih jauh dari gawang. Lakukan yang sama. Selanjutnya, lakukan hal yang sama, lanjutnya. Cobalah berbagai posisi hanya untuk membiasakan mengetahui tujuannya. Terapkan ini ke dalam pelatihan dan ini dia. Erik ten Hag buka suara soal penurunan performa Antony di Manchester United. Erik ten Hag buka suara terkait penurunan performa Antony bersama Manchester United di beberapa laga terakhir. Ten Hag mengatakan, pemain asal Brasil itu hanya terganggu masalah di luar lapangan yang membuatnya hilang fokus. Antony mengalami penurunan performa dalam beberapa pertandingan terakhir. Ex-pemain Ajax Amsterdam itu diketahui sempat menepi karena dituding melakukan kekerasan kepada kekasihnya pada September tahun 2023 lalu. Namun, ketika kembali ke skuad, Antony masih juga belum menunjukkan tajinya seperti dahulu. Pemain yang dikenal dengan magisnya bersama Ajax Amsterdam itu seperti hilang. Dia pun belum mencetak gol atau assist dari 21 pertandingan musim ini. Ten Hag pun akhirnya angkat bicara mengenai performa Antony yang anjlok drastis pada musim ini. Menurutnya, Antony sejatinya sempat tampil baik, setelah akhirnya dilanda masalah pribadi tersebut. Saya pikir tahun pertamanya di Liga Inggris, baik-baik saja, dan menurut saya pramusim juga baik-baik saja. 4 pertandingan pertama musim ini, sangat bagus. Misalnya, saya pernah melihat pertandingan tandang melawan Tottenham, dia memainkan permainan yang sangat bagus di sana, kata Ten Hag dilansir dari laman resmi Manchester United, Sabtu, tanggal 13 Januari tahun 2024. Tetapi sejak dia absen pada bulan September, karena masalah di luar lapangan dan kemudian dia kembali, dia tidak memberikan performa yang kita harapkan darinya dan dia bisa melakukannya jauh lebih baik, lanjutnya. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind. Anggaran transfer United sedikit di Januari, Erik ten Hag harus disalahkan. Jamie Carragher yakin kesalahan atas sedikitnya anggaran transfer Manchester United pada bulan Januari harus ditimpakan pada Erik ten Hag. United mengalami akhir tahun yang menyakitkan di Premier League, Setan Merah menderita 4 kekalahan dan hanya menang 2 kali. Rekor tersebut termasuk kekalahan mengecewakan dari Bournemouth, West Ham dan Nottingham Forest yang membuat tim asuhan Ten Hag turun ke peringkat ke-8, terpaut 9 poin dari 4 besar. Meskipun kedatangan Sir Jim Ratcliffe di Old Trafford membawa aura baru, Setan Merah belum mendatangkan wajah baru setelah hampir 2 minggu bursa transfer Januari dibuka. Mereka justru melepas 2 pemain dengan status pinjaman Jadon Sancho dan Donny van de Beek yang akan memungkinkan beberapa pemain baru datang, tetapi Carragher yakin pelatih asal Belanda itu yang harus disalahkan jika Setan Merah tidak memiliki dana untuk dibelanjakan bulan ini. Perekrutan besar-besaran United baru-baru ini ada pada dirinya, kata pundit Sky Sports itu dalam kolomnya untuk The Telegraph.
Dia mempunyai peluang untuk melakukan hal yang benar dalam 3 jendela transfer dan menggunakan sumber daya tersebut dengan buruk, membuat tim mengalami kemunduran musim ini meskipun ada investasi besar. Jika tidak ada uang yang tersisa di jendela transfer ini yang mungkin merupakan yang terakhir baginya, itu adalah kesalahannya sendiri. MU dan Man City bersaing untuk menggait pemain sayap Copenhagen, Ronny Bardghji. Pemain muda FC Copenhagen, Ronny Bardghji mulai dapatkan perhatian dari Manchester United dan Manchester City. Mereka siap bersaing untuk menggaetnya di jendela transfer musim panas 2024. Selain rutin dapatkan menit bermain reguler, Ronny Bardghji juga terus menunjukkan kontribusi pentingnya. Saat ini, dia sudah mengoleksi 11 gol dari 30 laga yang dimainkan di seluruh kompetisi. Nama Bardghji kian dapatkan perhatian, ketika dirinya turut ambil bagian dalam membantu FC Copenhagen lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Dia, bahkan bisa mencetak gol saat mengalahkan Manchester United dengan skor 4-3. Terus meningkatkan kualitas di usia yang masih 18 tahun, Goal pun beri laporan bahwa Man United dan Manchester City mulai memperlihatkan minatnya sekaligus siap bersaing untuk menggaet pemain asal Swedia itu. Melihat kontraknya tinggal tersisa sampai tahun 2025 mendatang, tentu saja merupakan kesempatan besar bagi dua tim asal Manchester untuk menjajaki peluang secara serius dalam menggaet Bardghji di jendela transfer musim panas 2024 nanti. Guna menggaet Bardghji, tim peminat disinyalir harus mengeluarkan dana sekitar 30 juta pound. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my mind, my friends keep me out.